Baiklah, perkenalkan nama saya Christina Maria Manopo, NIM 191011060032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka atau user interface. Yang pertama yaitu, apa itu antarmuka atau user interface? User interface adalah bagian dari sistem di mana penggunanya melakukan interaksi dengan sistem tersebut. User interface ini melibatkan tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, tampilan formulir isian untuk menangkap data, dan juga laporan atau pengolahan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Elemen-elemen dalam perancangan antarmuka. Ada 4 elemen yang harus kita perhatikan dalam merancangkan suatu user interface. Yang pertama yaitu mendefinisikan konsep. Dalam hal ini, kita harus mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pengguna dan mendefinisikan desain secara konseptual. Lalu yang kedua, memvalidasi konsep. Dalam memvalidasi konsep ini, kita harus mengevaluasi konseptual desain tersebut. Lalu yang ketiga, merancang. Dalam proses merancang ini, kita harus mengevaluasi prototipe, lalu menandai dan memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan. Dalam pengembangan ini, kita harus melakukan pengujian secara berkala terhadap desain yang lebih dahulu dibuat dan desain yang paling terakhir dibuat. Lalu kita harus menandai dan memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan. Lalu prinsip perancangan user interface. Ada 6 prinsip dalam perancangan user interface. Yang pertama, prinsip layout. Dalam prinsip layout ini, antarmuka haruslah dibagi menjadi beberapa kumpulan area atau wilayah yang konsisten dan sesuai dengan fungsinya. Misalnya dalam aplikasi web, kita bisa melihat ada header, sidebar, atau juga footer. Lalu dalam prinsip yang kedua yaitu content awareness, yaitu pengguna perlu mengetahui di mana dia berada dan informasi apa yang ditampilkan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu estetik. Dalam prinsip ini, kita harus menyimbangi antara fungsional dan keindahan penyajian informasi dalam suatu sistem yang akan kita rancang. Lalu yang keempat yaitu usage level, di mana dalam hal ini kita harus merancang suatu sistem yang mudah digunakan dan mudah dipelajari. Lalu untuk prinsip konsistensi. Konsistensi pada user interface memudahkan user untuk menebak apa yang kira-kira dilakukan sistem sebelum mereka menjalankan sebuah fungsi. Lalu yang terakhir, minimize user effort, di mana dalam hal ini proses untuk menjalankan perintah tertentu harus sederhana. Kebanyakan perancang user interface menerapkan aturan tidak boleh lebih dari 3 klik mouse untuk menjalankan fungsi tertentu pada sistem. Lalu kita masuk dalam proses perancangan user interface. Ada 5 proses yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pahami pengguna. Dalam pahami pengguna ini, kita harus benar-benar memahami karakteristik dan kebiasaan pengguna dalam menggunakan sistem yang akan kita rancang. Dalam pahami pengguna ini merupakan suatu kunci keberhasilan dalam kita merancang suatu user interface. Lalu yang kedua, buat susunan interface. Di mana dalam buat susunan interface ini, kita membuat struktur user interface agar kita mendapatkan gambaran apa saja yang harus kita buat dalam suatu sistem yang akan kita rancang. Lalu yang ketiga, tentukan standar. Dalam menentukan standar ini, kita harus membuat suatu aturan yang harus kita penuhi dalam setiap user interface yang akan kita buat. Standar bisa diterapkan sendiri atau mengikuti best practice yang ada. Contohnya itu misalnya gunakan icon di sebelah kiri tombol menu, atau juga tidak menggunakan gambar yang panjang atau lebarnya lebih kecil dari 300 pixel. Atau juga kita juga bisa membuat standar tata letak untuk setiap halaman website adalah 70% lebar untuk
isi halaman utama, dan untuk 30% lebar untuk sidebar di sebelah kiri. Lalu kita masuk dalam buat prototype, di mana dalam prototype ini kita harus bisa menggambarkan fungsi yang sebenarnya dari user interface tersebut. Prototype bisa dimulai dengan membuat wireframe, di mana wireframe ini terbagi atas dua, yaitu low fidelity prototype dan high fidelity prototype, di mana low fidelity prototype ini tampilannya hanya berupa garis-garis yang menunjukkan suatu objek, sedangkan dalam high fidelity prototype ini sudah menggunakan gambar dan juga sudah ada corak warnanya. Lalu kita masuk dalam uji dan evaluasi, di mana dalam uji dan evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana dapat memperbaiki rancangan interface yang sudah kita buat. Demikianlah penjelasan saya tentang proses perancangan user interface yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.